warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saudara sekalian, hari ini kita berada di dalam ruang pembelajaran pelatihan kepemimpinan pengawas dengan mata pelatihan diagnosa organisasi. Mata pelatihan ini dialokasikan waktu selama 18 jam pelajaran atau sekitar 810 menit. Sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasyim Asyari dari BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Saudara sekalian, pembelajaran mata pelatihan diagnosa organisasi ini adalah sebagai upaya membekali peserta dalam menciptakan, mewujudkan kompetensi aparatur yang mampu mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi sehingga bisa menentukan kondisi ideal yang diharapkan dan memecahkan persoalan-persoalan atau masalah-masalah, termasuk dapat memetakan faktor-faktor penyebab masalah. Dengan demikian dapat merumuskan apa upaya-upaya untuk mengatasi untuk mencapai kondisi yang ideal yang diharapkan di dalam organisasi, khususnya di dalam tugas fungsi para peserta diklat. Saudara sekalian, goal atau tujuan akhir daripada pembelajaran ini adalah diharapkan nantinya para peserta mampu menentukan isu strategis yang terpilih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pelaksanaan organisasi, pelaksanaan pekerjaan di dalam organisasi, dan dapat bekerja sama dan menyelesaikan dengan bawahan atau partner kerja atau dengan stakeholder. Saudara sekalian, kalau berbicara diagnosa itu seperti dokter. Dokter itu berbicara mendiagnosa. Mendiagnosa itu adalah bagaimana mencari tahu terhadap permasalahan dalam diri. Maka dokter itu ketika dia sebelum memberikan obat, dia akan diagnosa. Dicek satu, apa masalahnya, sampai bagaimana dengan obat, ada alergi atau tidak ketika memberikan obat. Ya, dia cek apa masalah. Jadi diagnosa organisasi ini seperti kalau di dalam badan kita itu adalah melihat bahwa organisasi itu seperti dalam tubuh kita. Ketika dalam satu bagian organisasi organ diri kita ada masalah, ya, nah akan berdampak kepada yang lain. Itulah fungsi diagnosa dalam organisasi itu adalah memetakan bagaimana masalah, kemudian bisa keluar dari masalah itu dengan solusi yang cepat, tepat, ya, bermanfaat. Ini fungsinya, ya. Maka di dalam materi pembelajaran ini, saudara-saudara, kita akan sampaikan tentang isu strategis dalam organisasi. Kita jelaskan apa itu konsep isu strategis, ya, keterkaitannya bagaimana isu strategis itu atau diagnosa ini dalam instansi kita atau dalam unit organisasi kita, termasuk nanti bagaimana pemilihan isu strategis. Nah, kemudian ada lagi dalam pembelajaran ini akan disampaikan tentang konsep diagnosa organisasi. Nah, ini konsep ini adalah sebuah sebuah model cara yang ingin dicapai dari tugas fungsi, dari harapan organisasi dengan situasi yang ada. Ini, jadi di situ akan ada langkah-langkah, teknik-teknik yang akan dilakukan untuk mencapai penyelesaiannya. Ini nanti dalam diagnosa organisasi akan dirinci secara detail, ya, karena memang kebetulan materi ini cukup panjang, 18 jam pelajaran itu 2 hari, ya. Jadi sangat puas sebetulnya fasilitator untuk menggali, mengeksploitasi apa-apa saja yang menjadi tadi masalah dalam peserta dalam organisasinya, kemudian kita akan petakan, ya, 1, 2, 3. Kalau ini bagaimana keterkaitan dengan ini, dengan itu, ya. Itu saja. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa permasalahan organisasi atau unit organisasi dan perumusan solusi. Setelah kita petakan teorinya, kondisinya,
kemudian kita analisis masalah, ya, kita rumuskan solusi apa yang tepat dengan masalah-masalah ada. Seperti kalau di dalam ilmu kedokteran, mungkin kita semua pernah berobat atau konsul kepada dokter. Kalau kita sakit ini, dicek lagi ini, ada keterkaitan atau tidak? Kalau dikasih obat orang ini orang diabetes boleh atau tidak? Nah, itulah analisis. Jangan nanti sampai kita membuat keputusan solusi tapi justru akan menimbulkan masalah baru. Di sini kita analisis, ya. Nah, model pembelajaran yang dapat kita kembangkan sebagai fasilitator dalam pembelajaran diagnosa organisasi itu, pertama, sebagai fasilitator kita tentu perlu memperkenalkan diri. Kita adakan relaksasi dengan peserta, ya. Kita kenalkan siapa kita, fungsi kita, ya, peserta. Kita tanya peserta pengalaman apa yang sudah ada, ya. Karena kita fasilitator tidak tidak harus mencocoki semua. Tapi peserta adalah bagian daripada kita dalam menemukan solusi. Bukan kita sendiri yang menentukan solusi, tapi solusi itu akan hadir bersama-sama dengan peserta. Karena kita fasilitator, ya. Mereka bukan orang yang baru, bukan orang yang belum tahu, tapi mereka orang yang sudah tahu. Hanya saja mungkin dia membutuhkan pandangan-pandangan yang lain, mungkin saja di kantor dia sulit untuk bercerita. Nah, kesempatan itu harus kita jadikan. Maka tahap pertama, coba kita berikan relaksasi, kita berikan penguatan, berikan semangat, ya, bahwa ini adalah forum dari kita untuk kita dan bersama-sama. Jadi sumber pembelajaran bukan hanya fasilitator, tapi peserta yang lain, kawan-kawannya. Mereka sudah punya pengalaman. Bisa jadi masalah yang dikemukakan oleh si A bisa saja bisa diselesaikan mungkin dengan masalah yang sama pernah diselesaikan oleh si B. Nah, gitu. Dalam penyajian materi, ya, pertama kita sampaikan materi tentang isu strategis. Isu strategis itu ini berkenaan dengan tugas fungsi kita, pimpinan kita, RPJM atau tugas organisasi yang besar, ya, di tingkat provinsi, tingkat nasional, tapi khusus di organisasi kita. Tetapi isu itu akan saling keterkaitan di dalam menjalankan fungsi organisasi. Jadi itu kita pahami apa itu konsep strategi, keterkaitan isu pekerjaan kita dengan isu-isu lain, isu nasional, isu lain. Itu perlu paham. Karena itu juga akan menjadi sumber bahan sebagai analisis nantinya. Kemudian merumuskan kebijakan atau putusan-putusan, ya, sebagai upaya melakukan pemilihan isu strategis dan gagasan-gagasan perubahan penyelesaian masalah. Karena ini nanti kan juga apa yang kita buat di sini bisa kita bawa di dalam tugas-tugas proyek perubahan atau penugasan lain dalam rangka membuat inovasi-inovasi. Jadi kita akan sulit membuat inovasi kalau kita pertama tidak mampu melakukan dulu diagnosa organisasi. Kita membuat perubahan-perubahan apa? Tentu akan dimulai dari bagaimana identifikasi berbagai masalah atau kondisi yang ada dengan harapan yang diinginkan. Yang kedua, kita akan sampaikan materi tentang konsep diagnosa organisasi. Kita akan jelaskan berbagai hal seperti pengertiannya, mengapa organisasi yang harus didiagnosa. Karena pemerintah ini adalah organisasi publik, ya, yang setiap hari akan dimonitor oleh stakeholder, oleh kepentingan masyarakat. Apakah organisasi ini sudah mengalami perubahan? Gitu. Nah, di sini dapat kita lakukan. Dan sebetulnya diagnosa ini bukan hanya pada saat 1 minggu, 2 minggu, dia harus rutin. Ya. Diagnosanya harus rutin. Artinya dalam setiap kegiatan, dalam setiap penyelenggaraan tugas fungsi kita harus bisa memetakan diagnosa itu. Jadi supaya nanti keputusan yang diambil itu memang betul-betul menjadi solusi dalam organisasi. Nah, ini saya pikir sangat penting, ya, di dalam hal ini. Karena diagnosa ini memang sangat luas, ya.
berkenaan dengan bagaimana kita cara berpikir, bagaimana pandangan orang, bagaimana kebutuhan orang lain terhadap organisasi kita. Disinilah peran, termasuk terjadinya kemungkinan resiko-resiko ketika ada sebuah keputusan yang harus dilakukan. Kalau ini apa resikonya? Kalau begini apa resikonya? Nah, jangan sampai nanti pimpinan kita dihadapkan dengan sebuah keputusan yang justru dapat merugikan organisasi kita. Ya. Yang ketiga, kita akan kita akan sampaikan tentang diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini kita bagi nanti karena session kegiatan ini ya sangat panjang, ya. Kita akan bagi 2 kali session diskusi, ya. Diskusi 1, diskusi 2. Tujuan itu apa? Kita berikan kasus-kasus, ya. Diskusi masalah-masalah dalam kelompok. Nah, di sini setiap peserta grup, kita bikin grup 4 atau 5 orang atau 6 orang paling banyak kita bikin. Nah, ini sesinya sangat panjang, ya. Kita siapkan bahan-bahan untuk bahan diskusi peserta. Kita eksploitasi tentang kemampuan, pengalaman yang dihadapi oleh kawan-kawan, ya, sehingga menjadi proses pembelajaran antara fasilitator dengan peserta. Ini sangat penting, ini session sangat panjang, ya, sehingga menciptakan sebuah cara berpikir, ya, transfer knowledge antar peserta, fasilitator. Mereka akan saling menemukan satu dengan lain. Ternyata masalah yang kita hadapi itu adalah bisa diselesaikan jika kita betul-betul bisa memetakan masalah itu dengan baik. Dan terakhir, jika pembelajaran sudah selesai, kita tutup. Kita simpulkan apa saja materi-materi, manfaat-manfaat, hasil yang telah kita capai dalam pembelajaran itu, ya, sehingga peserta juga dapat memberikan feedback, ya, berikan dia masukan kepada kita, kemudian kita menjadikan sebuah bahan pemikiran bersama betapa pentingnya sebuah analisis berkelanjutan terhadap masalah-masalah organisasi sehingga membawa manfaat bagi kita. Disinilah saran, masukan, pendapat dari peserta sehingga ini menjadi bahan yang sangat menarik bagi kita semua di dalam kelas dan keluar dalam kelas, sehingga tercipta cara berpikir, cara menyampaikan, cara memutuskan sebelumnya dengan cara merumuskan. Akhirnya kita dapat memutuskan pada keputusan-keputusan yang kita nilai bahwa itu akan menjadi solusi perbaikan bagi organisasi. Ini kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan uraian singkat ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengarnya, ya, dalam rangka kita menciptakan pemerintahan yang terbuka dan solutif, yang memberikan solusi. Terima kasih.